Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Baik jemaah sekalian, sekarang kita akan belajar menerjemahkan surat Al-Jin ayat yang ke-7 sampai ayat 10. Kita awali terlebih dahulu dengan mengartikan setiap kata dari ayat yang ke-7. Dimulai dari kata wa dan wa dan anna, bahwasanya, hum, mereka, dhannu, mereka mengira, kama, sebagaimana, dhanantum, kalian mengira, an, bahwa, lan, tidak akan, ya ba'asa, membangkitkan, Allah ahada, seorang pun, wa dan anna, bahwasannya kami, maksudnya para jin, lamasna dari kata lamisa yalmasu, artinya adalah mencari. Lamasna kami mencari informasi. As-sama, langit. Fa, maka. Wajadnaha, kami mendapatinya. Muliat dari kata mala ayam lau, itu terisi, ya. Kalau di sini muliat berarti pasif, dikan, diisi atau dipenuhi. Harasan, penjagaan. Syadidan, yang kuat. Wa dan syuhuba dari kata syihab, artinya adalah panah api. Wa dan anna, bahwasanya, kunna, kami dahulu, naqa'udu, kami menduduki, minha darinya, maqa'id, tempat duduk, li, untuk, as-sam'i, mendengar. Fa, maka, man, siapa yang, yastami', mendengar, al-ana, sekarang, yajid, dia mendapatkan, lahu, baginya, syihab, panah api, rasada, yang selalu mengintai. Wa dan anna, bahwasanya, la, tidak, nadri, kami mengetahui, apakah, syarrun, keburukan, urida, kalimat pasif dari kata arada yuridu, diinginkan, bi, dengan, man, siapa yang, fi, di dalam atau di, ardi, bumi, am, atau, arada, dia menginginkan, bihim, mereka, ya. Rabbuhum, Tuhan mereka, rasyada mempunyai arti adalah kebaikan, ya, atau irsyad. Ya, sekarang kita akan terjemahkan secara utuh per kalimat per kalimat di setiap ayatnya, mulai dari ayat yang ke-7 saya baca dan silakan ditirukan.
Bismillahi, dengan nama Allah, Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wa annahum dhannu, dan bahwasanya mereka mengira, kama dhanantum, sebagaimana kalian telah mengira, allan yab'atsallahu ahada, bahwasanya Allah tidak akan membangkitkan seorang pun. Wa anna lamasna as-sama', dan bahwasanya kami mencari informasi dari langit. Fawajadnaha, maka kami mendapatinya, muliat harasan syadidan wa syuhuba, dipenuhi dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Wa anna kunna naq'udu minha, dan bahwasanya kami dahulu menduduki darinya, maqa'ida lis-sam', tempat duduk untuk mendengar. Faman yastami'il ana, maka siapapun yang mendengar sekarang ini, yajid lahu shihaban rasada, dia mendapati baginya panah api yang terus mengintai. Wa anna la nadri, dan bahwasanya kami tidak mengetahui, asyarrun urida biman fil ard, apakah keburukan yang diinginkan dengan siapa yang di bumi. Am arada bihim rabbuhum rasyada, atau dia menginginkan dari mereka, saya ulang, atau Tuhan mereka menginginkan dari mereka kebaikan. Baik, sekarang kita akan ambil beberapa ibrah dan pelajaran dari surat Al-Jin ayat 7 sampai yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa mereka para jin itu menyangka sebagaimana persangkaan manusia adalah tidak akan dibangkitkan kelak nanti di hari kiamat. Dan adanya keyakinan bahwa makhluk hidup itu ketika mati maka sudah selesai perkara, tidak dibangkitkan, tidak ada kelanjutan, tidak ada pertanggungjawaban. Manusia dan jin adalah makhluk yang sederajat dalam hal akal dan potensi ilmu, dan juga mempunyai taklif untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perkara yang gaib itu bisa dibagi menjadi dua. Gaib yang nisbi dan gaib yang mutlak. Gaib yang nisbi karena tidak diketahui sebagian, namun diketahui oleh sebagian yang lain. Seperti halnya benda yang ada di balik tembok. Dan gaib yang mutlak hanya Allah yang tahu. Seperti halnya kapan kiamat itu terjadi. Maka jin, walaupun dia makhluk yang gaib, tetap tidak tahu perkara gaib yang mutlak. Dalam kasus ini jin tidak tahu apa yang akan terjadi setelah mati nantinya. Dan ayat ini menjadi dalil bahwa hari kebangkitan itu ada, dan Allah menyatakan ayat tersebut. Kemudian di ayat yang ke-8
Allah menyebutkan tentang bagaimana kondisi di langit. Para ahli tafsir menjelaskan sebelum Rasulullah diutus, para jin bisa leluasa duduk-duduk di langit, lalu terkadang mengetahui berita-berita langit sesuai yang Allah kehendaki untuk mereka ketahui. Namun setelah Rasulullah diutus, langit dijaga ketat dan ada panah-panah api yang menghujam mereka, sehingga tidak mudah untuk mencuri berita-berita yang ada di langit. Dan sebagian ahli tafsir menjelaskan hikmah dari hal tersebut adalah untuk menutup peluang bagi manusia untuk mempercayai perkataan para dukun yang membuat manusia ragu atau bahkan menentang isi dari Al-Quran. Kemudian Kemudian kita lanjutkan di ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa dahulu para jin bisa mendapatkan informasi dan berita dari langit. Namun setelah Rasulullah diutus, mereka tidak melakukan cara demikian lagi dengan mudah, karena di langit sudah ada panah-panah api yang bisa melukai jin saat mereka ingin mendapatkan informasi itu. Sehingga ini juga bisa menjadi satu penjelasan bahwa sebagian jin juga bisa terbang ke langit untuk menduduki tempat-tempat yang di langit dalam rangka untuk mencari informasi-informasi yang ada di langit itu. Kemudian yang di ayat terakhir, ayat 10, dan sungguh kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi atau Tuhan mereka yang menghendaki kebaikan bagi mereka. Jin asalnya tidak memiliki kemampuan mengetahui perkara gaib mutlak, semisal kapan hari kiamat, kapan si fulan meninggal, apa yang terjadi pada si fulan besok dan semacamnya. Dan juga ayat ini membuktikan jin menetapkan sifat al-iradah bagi Allah, yaitu bahwa Allah itu berkehendak. Dan dahulu jin bisa tahu sebagian perkara gaib yang memang dikehendaki Allah untuk mereka ketahui, berkaitan dengan keburukan atau kebaikan yang akan terjadi pada makhluk di bumi, yaitu cara dengan terbang ke langit dan mendengar berita langit di sana. Namun sekali lagi, setelah Rasulullah diutus, mereka tidak dapat lagi melakukan hal yang demikian. Dan jin ini mengabarkan bahwa ketika dahulu dia bisa mendengar kabar dari langit, maka yang dia dengar berupa takdir Allah terhadap makhluknya dan terbagi menjadi dua macam tujuan, ar-rasyad dan asyar. Bisa jadi Allah ingin memberikan petunjuk dan kebaikan di balik itu, dan bisa jadi juga merupakan satu azab dan istidraj yang menambah poin buruk bagi kita di hadapannya. Dalam ayat ini jin menggunakan kata ar-rasyad atau hidayah petunjuk kebaikan sebagai lawan dari asyar keburukan, bukan al-khair. Ini menunjukkan bahwa jin ini paham benar bahwa hidayah dari Allah merupakan bentuk kebaikan dari Allah, bahkan seutama-utamanya kebaikan. Dan inilah beberapa ibrah pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Jin ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10. Insyaallah akan kita lanjutkan di ayat-ayat berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.